Prosedurnya adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, bersihkan akar tanaman, terus potong tanaman tadi pada bagian akarnya. Biarkan akar tanaman tadi tetap utuh. Lalu memotong kedua botol air mineral bekas menjadi sama besar untuk tempat menaruh tanaman tadi dan memotongnya disesuaikan dengan ukuran tanaman. Selanjutnya mengisi kedua botol air mineral dengan air. Beri tanda pada botol mineral tadi. Contoh yang A, ini halaman 18 ya baca ya. Itu untuk tanaman yang akarnya masih utuh. Yang B, tanaman yang tidak ada akarnya. Masukkan pewarna makanan ke yang biru yang A. Yang B yang merah pewarnanya. Aduk dengan air yang sudah dicampur. Masukkan tanaman tadi ke dalam botol mineral bekas. Setelah selesai, menunggu 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan. Dengan catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan masing-masing tanaman. Jadi di satu itu katanya ada tanaman yang akarnya masih utuh, pada pangkal batang mulai terlihat pembuluh yang berwarna biru. Daun dan pembuluh tampak berwarna biru. Tanaman yang ada air, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh berwarna merah dan daun pembuluh silem tampak berwarna merah. Pada kedua tanaman telah diberi tanda A dan B, hasilnya satu sama lain, jaringan silem akan tampak pada kedua tanaman tersebut. Sesuai dengan fungsinya, itu menyalurkan air dan mineral. Gitu ya. Air dan mineral yang diserap menuju ke seluruh bagian tanaman. Proses penyerapan tersebut disebut proses osmosis, atau yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas, dan daya hisap daun. Proses pengangkutan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pengangkutan ekstravasikuler, pengangkutan di luar berkas pembuluh angkut. Mula-mula air dan garam mineral yang larut dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Pada dasarnya, cairan dalam sel tumbuhan lebih pekat dari larutan dalam tanah. Adanya perbedaan kepekaan ini menyebabkan larutan dalam tanah merembes. Yang A ya. Jadi tadi sederhananya air yang berwarna tadi diserap sama akar. Terus cairan dalam sel tumbuhan lebih pekat daripada larutan dalam tanah. Adanya perbedaan kepekatan ini menyebabkan larutan dalam tanah merembes ke dalam tumbuhan melalui membran semi-permeabel yang ada di epidermis pada pembuluh akar. Peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis, penyerapan air ya. Setelah melewati bulu akar, air akan bergerak melewati korteks endodermis dan silinder pusat. Air terus bergerak hingga mencapai pembuluh silem yang terdapat pada silinder pusat. Pengangkutan intravasikuler, pengangkutan yang berlangsung dalam berkas pembuluh air angkut akan bergerak menuju daun pembuluh silem, akibatnya ada daya kapilaritas. Ya, jadi katanya kapilar itu adalah namanya gaya kapilaritas. Gaya kapilaritas itu adalah gaya serap pada pipa kecil. Jadi pada dasarnya kan gini, setiap benda ini kan kalau dicelupkan ke air ada daya rekatnya gitu, daya rekat ke air. Jadi pipa kapilar itu karena dia kecil, jadi dia nyerap gitu. Air itu nyerap sendiri ke atas. Selanjutnya pada daun terjadi transpirasi penguapan, adanya peristiwa transpirasi yang akan mengakibatkan aliran air dan garam mineral dari batang ke daun. Jadi pokoknya kesimpulannya nggak ada masalah sih sebenarnya apakah dia ada akar atau enggak, karena kan sering juga kan kalau misalnya kita buat tanaman nih kayak tanaman-tanaman rangkaian gitu, terus kita masukkanlah kayak misalnya bunga atau bahan batang-batang keladi, kita gunting akarnya gitu kan, kita masukkanlah dia ke dalam wadah berisi air. Sampai berapa hari kan dia tetap segar, bahkan kadang-kadang ada pun yang bertunas gitu kan. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah ada akar atau enggak. Akar itu kalau dia pada tanah, dia membantu menyerap air gitu, kayak nyari sumber air. Tapi kalau misalnya kita udah ngasih dia ke wadah yang memang ada airnya, nggak masalah, nggak ada akarnya gitu. Sebenarnya ya pada beberapa pohon, hampir semua tapi bisa. Jadi katanya
pembuluh silam itu tetap bisa nyerap air karena pembuluh silam itu pada dasarnya tetap ada di batang gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh pun dia di tempat yang ada airnya, masalah nggak ada akar itu sebenarnya nggak gitu masalah. Cuman kecenderungan kalau akarnya kita potong itu lebih cepat busuk. Kenapa? Karena penyerapan airnya itu jadi nggak terkontrol, jadi terlalu banyak. Bisa jadi satu hari itu lebih banyak kali penyerapan airnya, jadi dia batangnya itu cepat lunak dan membusuk. Tapi kalau misalnya dia ada akarnya, biasanya kan dia jadi pembuluh di dalam akar itu kan ada zat kitin, zat lilin, sehingga mencegah air masuk ke dalam tumbuhan secara osmosis itu terlalu banyak. Gitu. Jadi memang sih tumbuhan yang ada akar itu lebih lama bertunasnya kalau di dalam air, tapi dia lebih tahan kebanding tumbuhan yang kalau kita gunting akarnya memang lebih segar nampaknya cepat, tapi dia lebih cepat busuk juga gitu. Lebih cepat mati gitu kalau dia nggak tumbuh akarnya. Gitu secara konsep. Jadi dalam proses melakukan laporan hasil percobaan kita butuh yang namanya tujuan dulu, alat dan bahan, dan satu lagi simpulan kita apa sih sama proses itu. Misalnya kamu mau menguji asam basa gitu lewat indikator seperti kunyit atau sabun gitu. Jadi sabun itu kan basa ya, sabun itu basa. Coba kamu kasih kunyit, pasti warnanya jadi terang. Kunyit itu indikator alami basah. Jadi kalau pada warna-warna yang yang sifatnya basah, dia warnanya jadi terang kali gitu. Gitu. Kalau misalnya warnanya jadi pudar, berarti zat itu asam. Kunyit. Kalau kamu pernah ibu kamu blender kunyit, terus kamu cuci blender pakai sabun, pasti blender itu warnanya jadi terang gitu, warna kuningnya. Nah itu namanya basah, karena sabun itu bersifat basah, jadi warna kunyit itu makin terang. Zat-zat basah lain misalnya seperti apa ya? Pokoknya zat-zat seperti kandungan logamnya tinggi. Basah itu kan dari logam ya. Kalau kadar logamnya tinggi, kasih aja kunyit. Kalau misalnya dia makin terang, berarti dia basah memang gitu. Biasanya kalau dia zat-zat yang mengandung kadar logam yang tinggi kayak obat anemia, itu kan kadar basahnya tinggi. Terus sabun, kalau kita kasih kunyit, warnanya pasti jadi terang gitu. Itu dia kalau uji coba basah atau asam. Jadi harus ada alat dan bahannya dulu. Nah di sini di halaman 27 ada percobaan membuat pelangi. Situ adalah eksperimennya, kamu mulai baca di rumah. Terus situ ada bahannya, ada bahan. Terus ada alat, air, gunting, senter, kan? Di situ ada meja, tempatkan kaca ke dalam gelas secara sorong, buatlah ruangan benar-benar gelap. Jadi katanya kalau mau buat pelangi itu, coba masukkan gelas berisi air, baru masukkan kaca, letakkan dalam bentuk serong. Nanti kamu senter, katanya nanti dia bisa jadi pelangi. Coba tes di rumah. Apa kesimpulan yang kamu buat? Coba aja berbagai sudut. Karena sebenarnya pelangi itu adalah cahaya putih yang terdispersi, terpecah, ya. Sehingga dia menghasilkan warna-warna baru dengan panjang gelombang yang beda-beda. Itu dia kalau misalnya kita belajar tentang pelangi. Jadi coba aja masukkan, karena dia kan gini, kalau gelas kita isi air, terus kita kasih kaca, kita miringkan, dia kan bentuknya tuh jadi dalamnya seperti prisma, kayak ada pemantulan cahaya 2 kali gitu. Nah itu yang menyebabkan cahaya putih bisa terpecah kalau ada terjadi pemantulan 2 kali. Tapi nggak berlaku kalau pemantulannya cuma sekali. Misalnya ada kaca, kamu senter, nggak berlaku jadi pelangi. Pelangi itu berlaku kalau dispersinya terjadi 2 kali pemantulan. Sekali masuk, pantulkan lagi, dia pecah cahayanya. Gitu. Nah, jadi dia coba di rumah, nanti apa yang kamu simpulkan gitu. Ternyata misalnya gitu, kalau cahaya putih yang melewati 2 kali proses pemantulan dapat menyebabkan cahaya tersebut terdispersi menjadi berbagai warna baru dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Atau pinggiran kaca yang berbentuk bidang miring dalam air bisa cenderung menyebabkan cahaya terpecah begitu. Karena kalau biasanya buat pelangi itu dari prisma. Prisma itu kan dia 2 bidang miring kan. Jadi dia 2 kali pemantulan. Nah, ini kan 1 bidang miring, makanya harus kita masukkan ke air. Jadi pantulan pertama dari air, pantulan kedua dari bidang miringnya gitu. Oke?
Itu saja, coba nanti di rumah dicoba-coba buat penemuan atau percobaannya di halaman 27. Nanti coba buat di buku latihan, terus kamu buatlah laporannya, simpulannya, nanti coba kumpul ke WA boleh. Kalau yang nggak daring nanti boleh kumpul di buku latihan aja, kita periksa sama-sama. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa perjanjian kontrak kita tetap membaca setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.